warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas MSDMB Manajemen Sumber Daya Manusia Angkatan 2024 yang akan mempresentasikan tentang teori motivasi individu. Dengan saya Novia Regina Arianti dengan NIM 102024054. Saya Lia Sarah Zara dengan NIM 102024032. Dan saya Tauful Suryono dengan NIM 102024058. Nah, teori motivasi individu ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Industri dengan dosen pengampu Bapak Adi Masliardi, SMM. Selamat menyaksikan. Kita lebih lanjut ke dalam materinya. Di sini kita ada pendahuluan, di mana teori motivasi sebagai aspek penyebab perilaku telah berkembang jauh dari dasar yang telah diletakkan oleh Maslow pada tahun 1940-an. Nah, yang kita tahu kan teori utama Maslow itu merupakan motivasi yang didasarkan oleh pada kebutuhan seperti itu. Nah, motivasi atas sebuah perilaku seseorang ini merupakan kombinasi yang bersifat situasional antara aspek individu dan juga relasi sosialnya. Jadi, ketika seseorang itu memiliki motivasi untuk suatu kebutuhan, dia akan memperkirakan dengan aspek lainnya yang berhubungan dengan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, setelah tahu pengertian dari apa sih teori motivasi individu, kemudian ada beberapa macam teori individu. Dalam perkembangannya, para ahli membahas hal tersebut dalam teori motivasi, di mana teori motivasi individu dibagi menjadi dua, yakni motivasi intrinsik atau dari dalam dan motivasi ekstrinsik dari luar. Yang pertama, motivasi intrinsik, di mana motivasi ini muncul jika suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atas dasar kesenangan, ketertarikan, kenyamanan, dan kepuasan pribadi. Sedangkan motivasi ekstrinsik muncul jika seseorang berusaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk memperoleh penghargaan maupun menghindari hukuman atas konsekuensi negatif akibat perbuatannya sendiri. Kemudian motivasi intrinsik juga dipercaya untuk memuaskan kebutuhan dasar manusia atas kemampuan diri dan kontrol atas tindakan yang dilakukannya. Oke, yang kedua yakni motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri pelakunya. Ironisnya, motivasi ekstrinsik ini sering dianggap sebagai perusak dari motivasi intrinsik seseorang. Pemberian uang atau hadiah sebagai penghargaan yang notabene bersifat ekstrinsik misalnya akan menurunkan daya tarik intrinsik terhadap suatu pekerjaan. Apabila motivasi ekstrinsik ini sudah hilang atau tidak dapat dikendalikan, maka motivasi intrinsik akan ikut hilang atau setidaknya mengalami penurunan. Adapun dalam hal motivasi ekstrinsik, Rian dan Deci membaginya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, regulasi eksternal, di mana motivasi berhubungan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pihak lain demi memperoleh penghargaan dari pihak lain tersebut. Contohnya, seorang karyawan di perusahaan produksi dituntut untuk mencapai target produksi harian agar mendapatkan bonus bulanan. Motivasi karyawan ini berfokus pada pemenuhan keinginan perusahaan untuk mencapai target serta mendapatkan penghargaan berupa bonus atau menghindari hukuman jika target tidak tercapai. Yang kedua yakni introjeksi, di mana motivasi berhubungan dengan pemenuhan ego dan kebanggaan pribadi atau untuk menghindari perasaan bersalah atau gelisah. Motivasi ini berhubungan dengan pengakuan kemampuan baik dari dalam diri maupun oleh orang lain. Contohnya, seorang manajer sering bekerja lembur karena ingin dilihat sebagai pekerja keras oleh rekan kerjanya. Meski merasa lelah, ia terus bekerja karena tidak ingin dianggap kurang kompeten. Di sini motivasi berfokus pada kebanggaan pribadi dan pengakuan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga yakni identifikasi, di mana seseorang melakukan suatu tindakan dengan kesadaran penuh dan menganggap tindakannya itu sebagai suatu perilaku yang mewakili kepentingan pribadinya, sehingga harus dilakukan. Contohnya, seorang staf di Departemen HR menyadari bahwa tugasnya menyaring kandidat berpengalaman adalah penting untuk kemajuan perusahaan. Meskipun tidak selalu menarik, ia melakukannya dengan penuh kesadaran karena merasa bahwa pekerjaannya dapat mendukung kemajuan organisasi. Dan yang keempat yakni integrasi, di mana aturan yang ada sudah melekat ke dalam pribadi seseorang, sehingga perilaku individu itu sejalan dan cocok dengan tujuan pribadinya. Contohnya, seorang karyawan di bidang lingkungan hidup sangat peduli terhadap isu keberlanjutan dan merasa bahwa program lingkungan perusahaan sejalan dengan nilai pribadinya. Oleh karena itu, ia selalu bersemangat dalam memimpin inisiatif daur ulang di kantor, meskipun tidak ada insentif khusus untuk melakukannya. Adapun beberapa teori motivasi yang berkembang dalam prinsip motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di antaranya yang pertama teori insentif,
Teori ini merujuk bahwa perilaku seseorang itu dapat didorong oleh kondisi eksternal berupa insentif dalam situasi tertentu. Contohnya, seorang sales di perusahaan menerima bonus jika berhasil mencapai target penjualan bulanan. Kemudian, teori prestasi. Teori ini timbul karena manusia memiliki sifat tertantang untuk menaklukkan lingkungannya, bersaing dengan sesama, atau mencapai kesempurnaan. Teori ini merupakan motivasi internal dalam diri seseorang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kinerja mereka. Contohnya, seorang pengembang perangkat lunak di sebuah organisasi memiliki ide untuk membuat aplikasi yang inovatif dan berfungsi dengan sempurna. Meskipun tidak ada insentif tambahan, ia merasa puas ketika hasil karyanya dapat berguna bagi organisasi. Ketiga, yakni teori takut gagal. Teori ini dapat menjadi motivasi, terutama jika kegagalan yang terjadi akan membawa akibat yang luar biasa. Contohnya, seseorang yang pernah mendapat penghargaan untuk tindakan yang pernah ia lakukan akan tetap bisa memiliki motivasi yang sama meskipun tanpa diiming-imingi oleh penghargaan lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang amotivasi. Definisi amotivasi adalah kondisi psikologis di mana individu merasa tidak memiliki dorongan atau alasan untuk bertindak. Dalam keadaan ini, seseorang mungkin merasa bahwa usaha yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil atau mereka tidak memiliki minat terhadap aktivitas yang seharusnya mereka lakukan. Motivasi seringkali berakar pada perasaan putus asa dan ketidakberdayaan, di mana individu merasa tidak mampu mencapai tujuan atau tidak memahami tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada penyebab amotivasi. Yang pertama, kurangnya keterampilan. Individu mungkin merasa tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketidakmampuan ini dapat mengakibatkan rasa frustasi dan akhirnya berujung pada amotivasi. Yang kedua, ada pengalaman negatif. Pengalaman kegagalan di masa lalu dapat mengurangi semangat dan kepercayaan diri seseorang. Jika seseorang sering mengalami kegagalan, mereka mungkin mulai percaya bahwa usaha mereka tidak akan membuahkan hasil. Yang ketiga, ada ketidakjelasan tujuan. Ketidakjelasan mengenai apa yang diharapkan dari diri sendiri dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Tanpa tujuan yang jelas, individu sulit untuk menemukan motivasi untuk bertindak. Dan yang terakhir, ada lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sosial dan budaya juga berperan penting dalam mempengaruhi motivasi. Jika individu berada dalam lingkungan yang negatif atau tidak mendukung, mereka mungkin merasa tertekan dan kehilangan motivasi. Kemudian ada dampak motivasi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Individu yang mengalami motivasi cenderung kurang produktif dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Mereka mungkin menghindari tugas-tugas penting dan kehilangan minat untuk berkontribusi. Yang kedua, adanya rendahnya kepuasan kerja. Motivasi seringkali berhubungan dengan rendahnya kepuasan kerja. Ketika individu merasa tidak termotivasi, mereka cenderung merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka yang dapat memicu ketidakpuasan lebih lanjut. Yang terakhir, adanya masalah kesehatan mental. Motivasi dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Perasaan putus asa dan ketidakberdayaan dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Kemudian di sini ada kesimpulan dari pemaparan materi, yaitu teori motivasi individu memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, dari hierarki kebutuhan Maslow hingga teori X dan Y, McGregor, serta kebutuhan Maxwell. Semua teori ini membantu kita memahami kompleksitas motivasi. Di sisi lain, motivasi menunjukkan bahwa tidak semua individu termotivasi dengan cara yang sama, dan penting bagi manajer serta pendidik untuk mengenali tanda-tanda motivasi agar dapat memberikan dukungan yang sesuai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama ada pertanyaan dari Lastri. Dia menanyakan tentang tindakan yang secara terpaksa di bagian ekstrinsik itu bagaimana supaya tidak melakukannya secara terpaksa, dan apakah sebaiknya itu tidak dilakukan atau bagaimana. Nah, untuk keterpaksaan sendiri sebenarnya itu bisa menjadi motivasi untuk kita, karena dengan tidak sengaja jika kita memiliki deadline yang mepet, itu bakal membuat kita berpacu untuk kita punya deadline yang mepet dan kita mau nggak mau harus mengerjakan itu. Itu bisa menjadi motivasi untuk kita kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua dari Kayla, dia menanyakan apakah setiap kegiatan yang dilakukan manusia itu harus ada motivasi atau tidak. Nah, misalnya kalau misalnya kita kerja mau dapat uang, kewajiban itu motivasi atau enggak gitu kan. Nah, di sini
kewajiban itu bisa dikatakan sebagai apa yang kita lakukan untuk mencapai hak tersebut. Kita punya hak dan kita harus melaksanakan kewajiban tersebut kan otomatis. Nah, kalau misalnya kegiatan yang dilakukan kita sehari-hari itu, apakah harus ada motivasi atau tidak? Jawabannya adalah perlu. Karena untuk mencapai suatu keberhasilan dan juga kemaksimalan dalam apa yang kita lakukan, itu kita perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakannya itu kan. Jadi, apakah kewajiban dan kegiatan yang kita lakukan itu perlu didasari oleh motivasi? Itu jawabannya perlu ya guys. Dan untuk menanamkan motivasi itu sendiri, kita bisa menanamkannya dari diri kita sendiri ataupun didorong oleh lingkungan sekitar. Nah, pertanyaan terakhir dari Cia, kan di dalam perusahaan itu ada yang namanya amotivasi atau tidak adanya motivasi. Kira-kira adakah faktor intrinsik orang yang motivasi dan bagaimana caranya untuk menghilangkan amotivasi tersebut? Nah, untuk amotivasi sendiri itu memang bisa berasal dari diri kita sendiri, yaitu dari intrinsik. Karena contohnya kalau misalnya kita tidak bersemangat atau tidak memiliki passion dalam sesuatu, itu tentunya kita nggak punya motivasi untuk menjalankan itu. Dan cara untuk menghilangkan amotivasi tersebut, kita perlu mengidentifikasi nih, kira-kira apa sih yang bikin kita nggak bermotivasi untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, ketika kita sudah dapat nih penyebabnya kira-kira kenapa, kita bisa berinteraksi dengan masyarakat atau kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi kita bisa kayak, guys tolong ingetin ya, nanti aku bakal bikin ini, tolong diingetin supaya aku bakal ngelaksanain itu dengan benar-benar dan dengan sesuai deadline-nya kayak gitu. Terus juga kita perlu istirahat yang cukup untuk meminimalisir stres, karena motivasi itu bisa disebabkan oleh misal kita stres, jadi kita nggak bermotivasi untuk melakukan apapun. Itu perlu istirahat, perlu pemikiran yang fresh. Jadi kita sekali-kali kita perlu refreshing kayak gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.